Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa sekalian? Kita bertemu kembali pada materi kuliah Blok 29 dengan tema manajemen bencana. Semoga semuanya sehat dan dapat melaksanakan kegiatan seperti biasa dan mengikuti perkuliahan dengan baik sampai nanti. Hari ini topik kita adalah manajemen bereaksi bencana pada anak. Kenapa kita bicarakan khusus pada anak? Karena banyak anak-anak ini menjadi korban pada saat terjadinya bencana, selain orang tua dan perempuan. Dan anak ini memang mempunyai kekhususan ya pada saat mengalami bencana, karena dia membutuhkan perhatian yang lebih dibandingkan manusia dewasa. Tentunya, untuk bisa mengetahui manajemen bencana tersebut, kita harus mengetahui alur manajemen bencana tersebut. Seperti kita lihat di sini bahwa ada 3 tahapan, yaitu tahapan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Apa yang tentukan titiknya adalah sejak kejadian bencana tersebut. Sehingga apabila kita menghadapi suatu bencana, maka harus ada segera tindakan, langkah yang sesuai. Pada saat pra bencana, langkahnya adalah persiapan, mempersiapkan segala sesuatu berhubungan dengan logistik, infrastruktur, sumber daya manusia, agar kita bisa mengantisipasi apabila bencana terjadi. Sementara pada mitigasi adalah pendataan, identifikasi terhadap korban, kerusakan fisik, kemudian logistik yang kita punya, berapa lama bisa bertahan, sehingga kita bisa menentukan berapa lama kita bisa melakukan proses mitigasi dan pencegahan serta pengobatan atau evakuasi. Sedangkan pasca bencana adalah pemulihan. Di sini pemulihan kalau kita lihat tidak hanya pada fisik tapi juga pada mental. Dan pada anak-anak kita harus pastikan benar bahwa pemulihan itu terjadi dengan baik. Karena anak-anak itu cepat dependen. Apabila orang tuanya kehilangan orang-orang yang lebih dekatnya, tidak bisa bersekolah ataupun bermain, itu akan mempengaruhi proses pemulihannya. Maka itu pada anak-anak dan orang dewasa yang sudah lansia itu memang menjadi perhatian utama pada saat pemulihan. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan manajemen bencana tadi harus kita ketahui paradigma bencana. Paradigma manajemen bencana ini sebenarnya sudah dicampur oleh WHO, tapi secara garis besar kita memiliki 3 pilar yang harus kita kerjakan. Pertama adalah desentralisasi. Artinya, kabupaten kota itu harus mampu melaksanakan terlebih dahulu proses mitigasi, evakuasi, dan pemulihan di awal, sebelum ada perintah atau bantuan dari pusat. Kedua adalah lintas sektoral, semua orang harus terlibat. Yang ketiga adalah meminimalisir risiko. Nah, jenis-jenis bencana apabila kita lihat ada namanya bencana alam. Terus seperti kita tahu ada tsunami, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan seperti yang sering kita alami di Sulawesi Selatan ini. Kemudian ada bencana non alam, misalnya adalah kebakaran karena polusi yang banyak, kemudian meledaknya reaktor nuklir, ataupun seperti sekarang ada seperti COVID-19 yang melanda kita, yang banyak makan korban. Yang ketiga adalah bencana sosial. Ini sering terjadi karena perang suku atau agama yang terjadi pengungsi. Konsep manajemen bencana adalah konsep visibility. Ada suatu sistem koordinasi dari sektor kesehatan, kelompok profesional, pemerintah, swasta, TNI, Polri yang saling bekerjasama bahu-membahu pada keadaan kedaruratan medis sehari-hari dan pada keadaan kedaruratan medis pada saat kejadian bencana. Jadi diperlukan koordinasi yang baik untuk memberikan sistem pelayanan para rumah sakit, pelayanan di rumah sakit, dan pelayanan antar rumah sakit. Berikut ini adalah skema yang bisa kita gunakan yang merupakan rangkuman dari penjelasan saya di slide sebelumnya tadi, bahwa semua sektor harus saling terkait dan saling membantu untuk bisa memastikan bahwa pelayanan pra, intra-hospital, dan antar-hospital berlangsung dengan baik, agar korban bisa diberikan sana dan dievakuasi dengan baik. Terus selanjutnya bisa memberikan hasil yang lebih baik juga. Nah, bila kita berbicara mengenai paradigma tersebut, maka kita memerlukan sistem, disebut dengan sistem triase. Artinya pemilihan pasien mana yang didahulukan, pasien mana yang bisa ditinggal, pasien mana yang bisa dipertahankan terlebih dahulu di lokasi. Di sini ada onset triase dan medical triase. Onset triase itu aja triase di tempat kejadian, sama triase di rumah sakit.
Di sini kita lihat adalah contoh daripada algoritma yang bisa kita gunakan ya. Contohnya apabila mampu berjalan, lihat kalau iya berarti dia minor. Tapi kalau dia tidak bisa berjalan, lihat bernafas atau tidak. Kalau dia tidak mampu berjalan nafas, kalau bernafas berikan bantuan di dasar segera. Demikian seterusnya, kalau misalnya dia itu nadinya tidak teraba, maka kemudian dia meninggal. Apabila dia misalnya terus masih bagus, tapi kurang dari termometer daripada 5, maka dikatakan dia perlu bantuan segera. Ancaman bencana pada anak itu kenapa kita concern, karena anak itu individu yang rentan, baik dari segi anatomi, fisiologi, psikologi, dan perkembangan. Anak-anak itu belum memiliki kesempurnaan dalam perkembangan daripada semua sektor tersebut, sehingga dia memiliki kemungkinan untuk mengalami gangguan dan kerentanan untuk mengalami penyakit. Ini adalah berbakaran khusus pada pasien anak, di mana berkasih nafas lebih cepat sehingga ia memungkinkan menghirup zat-zat tidak dibutuhkan lebih banyak. Sedangkan cairan tubuh yang cepat hilang dapat dehidrasi, volume sirkulasi tubuh cepat berkurang, tanpa mengalami shock, perkembangan yang terbatas, tidak tahu mana yang baik dan buruk untuk dirinya, kemudian anatomi dan fisiologi yang berbeda dengan dewasa sehingga kemungkinan menjadi sakit dia lebih besar. Hal-hal inilah yang akan meningkatkan risiko terjadinya cedera pada seorang anak, sehingga memang diperlukan pemantauan identifikasi segera pada anak untuk mencegah hal yang tidak kita inginkan. Nah, apa yang kita simpulkan daripada materi pada hari ini, bahwa bencana terjadi di mana saja sehingga perlu kewaspadaan berkelanjutan. Koordinasi dan sistem terpadu diperlukan dalam manajemen bencana. Sistem triase yang baik akan memperkecil mobilitas dan mortalitas korban bencana. Sehingga kita berharap dengan pengetahuan ini, Anda sekalian bisa memiliki modal apabila suatu saat nanti terjun ke daerah bencana dan bisa memberikan keputusan yang baik, melakukan organisasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik pula pada saat kita melakukan proses bantuan atau pertolongan pada korban bencana.